Hai, di video ini Anda akan melakukan proses install yaitu software Fastest Pro yang merupakan pengembangan dari software Maxi Pro ya, dari pengembangnya ya. Dan sebagai informasi sebelum Anda melanjutkan ke video lebih dalam lagi ya, video ini didemokan menggunakan Windows 10 Enterprise 64-bit ya. Dan bila Anda ingin mencoba Fastest Pro, linknya ada di deskripsi video. Software ini merupakan software lama yang menurut pengembangnya itu banyak customernya yang lebih senang dengan Excel dibanding software-software ini ya, seperti Maxi Pro dan juga di sini Fastest Pro ya. Usernya lebih cenderung suka yang versi Excel-nya. Nah, Anda akan proses install hingga melakukan atau membuka seperti ini ya, dari Fastest Pro ya, dan juga nantinya login seperti ini ya. Dan uniknya, software ini banyak sekali dijual di marketplace dengan penjualan yang cukup lumayan. Tanpa ada informasi detail tentang tata cara menggunakannya, namun software ini laku terjual. Anehnya seperti itu. Nah, Anda bisa download di deskripsi video ya. Pastikan membaca deskripsi video sebelum Anda mengajukan pertanyaan. Mungkin pertanyaan Anda sudah terjawab di deskripsi video ini. Oke, kita akan mulai proses install, aktivasi, dan error apa saja yang muncul saat proses instalasinya. Oke, kita sekarang siap untuk melakukan proses install Fastest Pro ya. Dan saya akan membuka Explore di sini ya. Saya akan buka Drive C ya. Sebagai informasi tambahan ya, di sini saya menggunakan Windows 10 ya. Seri Enterprise 64-bit ya. Oke, kita masuk ke foldernya Sukowahyu, kemudian ada Fastest Pro. Nah, di sini ada 5 file ya, yang akan kita klik adalah Fastest Pro installer ini ya. Kita klik kanan. Kemudian pilih Run as Administrator ya. Di sini user account control kita langsung pilih yes ya untuk mengizinkan berjalan di administrator. Oke, kita langsung klik next ya. Dan di sini secara default karena ini merupakan software lama ya, sangat-sangat lama sekali dengan teknologi baru di Windows 10, tentu sangat-sangat ketinggalan sekali ya. Di sini secara default yaitu program file x686. Maaf ya, x86. Jadi 32-bit sistem lama ya. Karena memang cocok untuk Windows XP ataupun Vista ya. Oke, kita next, kemudian langsung kita next dan next. Proses install semuanya bila Anda melihat copying file itu semuanya di sistem 32 ya. Nah, ini Fastest Pro-nya sudah terinstall, update sistem konfigurasi. Nah, bila muncul error seperti ini jangan panik ya. No form template defined ya, jangan panik. Anda tinggal klik OK saja. Dan sekarang Fastest Pro sudah sukses diinstal, klik finish. Oke, kita sudah selesai ya dalam proses install Fastest Pro-nya. Dan sekarang kita akan proses membukanya ya. Nah, di sini terdapat error lagi ya. Anda perhatikan di sini terdapat error yaitu komponen mscom.ctl.ocx or one of its dependency not correctly registered, a file is missing or invalid. Nah, karena ini adalah program lama ya, benar-benar sangat lama dan saya menginstalnya di
teknologi yang baru yaitu Windows 10 ya. Dan mungkin Anda install di Windows 11 atau yang lebih baru. Nah, error seperti ini akan muncul ya. Ini berbeda bila Anda menginstalnya di Windows XP ya, karena memang diperuntukkan ke sana ya. Di program menggunakan Visual Basic ya, karena ini diinstal menggunakan Visual Basic kode pemrogramannya. Oke, saya akan langsung klik OK di sini ya, klik OK. Dan di folder instalasinya sudah saya sediakan yaitu mscomctl.ocx. Ya sebenarnya ini saya ekstrak ya, saya keluarkan dari ini ya, Visual Basic. Ini ya, KB896559V1NU ya. Bila Anda membukanya, entah menggunakan WinRAR atau zip, Anda bisa open arsip ya. Ini ada di dalam sebenarnya ya. Sebenarnya ada di dalam ini saya keluarkan. Jadi tujuan saya adalah untuk Anda yang benar-benar pemula, apalagi baru mengenal komputer, itu tentunya akan bingung hal-hal seperti ini ya. Jadi saya keluarkan supaya memudahkan ini dari mana asalnya dan lain sebagainya ya. Rata-rata karena memang di engineering entah sipil itu keilmuan komputernya untuk kawasan Indonesia itu sangat kurang ya. Dari 100 orang mungkin yang bisa komputer sekitar 2 atau sampai 5 lah. Oke, untuk mengatasi error yang muncul tadi ya, ini errornya yang muncul. File ini merupakan file untuk menjalankan program lama ya, yang 32 bit di 64 bit ya. Saya akan copy ya, ini saya copy. Kemudian saya buka C lagi ke Windows ya, ke Windows. Dan saya letakkan di syswow 64 ya. Bukan di sistem 32, tapi di syswow 64. Oke. Di sini saya paste seperti ini. Kemudian destination folder access denied. Kita klik continue biar di copy ya. Nah, sekarang sudah masuk. Nah, apakah tugasnya selesai? Kita cek. Nah, tugas kita belum selesai. Kenapa? Karena ini belum dijalankan oleh Windows terbaru ya, Windows 10 ya. Anda akan mengalami hal serupa bila menginstalnya pada Windows 8 ya, seperti itu. Mungkin juga sebagian di Windows 7 ya, Windows 7 yang seri 64 bit kemungkinan muncul error seperti ini ya, karena saya tidak melakukan uji coba di Windows 7 ya ataupun 8. Saya hanya menguji coba di Windows 10 Enterprise ya. Oke, ini kita klik OK. Kita harus menyalakan ini terlebih dahulu ya. Caranya ya, ini agak sedikit memerlukan pengetahuan ya. Buka CMD pada menu Run, CMD seperti ini ya. Saya akan klik kanan pada command prompt-nya Run as Administrator. Ya pastikan menjalankan Run as Administrator ya. Nah, sekarang Windows Command Processor memerlukan akses account control ya. Saya klik yes. Oke, dan sekarang sudah terbuka. Nah, di sini yang terbuka adalah Windows System 32. Oke, ini saya pinggirkan dulu. Saya akan kasih tahu untuk efeknya ya. Ini untuk efeknya bila CMD tidak dibuka menggunakan Run as Administrator. Ada perbedaan ya. Ini yang administrator, yang ini biasa tanpa Run as Administrator ya. Jadi tentunya berbeda ya. Saya di sini menggunakan Windows 10 versinya ini ya. Oke, kita masuk ke bagian command prompt ini ya. Bagi Anda yang mungkin lahirnya atau masih muda, itu bagian command prompt ini sebagian ada yang bisa, sebagian ada yang enggak ya. Untuk yang tua-tua, user yang tua-tua ya, yang hobinya ngoprek komputer, tentu DOS seperti ini cukup mudah ya. Saya akan keluar dari ini adalah folder ya. Ini folder Windows, ini sistem 32 ada di sini ya.
Nah, letaknya ada di sini. Windows System 32. Saya pinggirkan seperti ini. Saya akan keluar dulu dengan CD titik-titik. Nah, saya keluar dan masuk di Windows. Berarti saya berada di sini, ya. Saya berada di sini. Sekarang saya akan CD, kemudian saya ketikkan ini ya. syswow 64. Ya, saya akan masuk syswow 64. Oke, saya enter. Nah, sekarang saya sudah masuk ya. Ini ya ke command directory ya syswow 64. Sekarang saya sudah masuk di sini ya. Dan yang perlu saya lakukan adalah mengaktifkannya ya. Anda bisa mengaktifkannya secara otomatis ataupun menggunakan command prompt seperti ini ya. Secara otomatis sebenarnya itu Anda bisa melalui ini ya. Untuk secara otomatisnya menggunakan Visual Basic ini ya. Tapi untuk menjalankan MS-COM-CTL OCX ini Anda memang perlu memasukkan lewat command prompt. Itu lebih cepat ya, lebih cepat dan lebih ampuh seperti itu. Oke. Saya akan kembali ke Windows, di sini kemudian syswow. Nah, oke, apa yang harus saya lakukan? Saya akan registrasikan ya, registrasikan atau didaftarkan. Karena error yang muncul adalah one of its dependency not correctly registered. Ya, artinya ini tidak diregistrasikan. Jadi saya harus registrasikan. Caranya saya ketik reg ya. SVR 32 ya. Kemudian yang saya akan masukkan adalah MSC. Oke. Kita periksa. Ini ya di sini. MS-COM-CTL ini ya. Oke, ini ya. Saya Ctrl A. Saya bisa melakukan paste di sini ya. Ya, di sini saya bisa Ctrl V. Oke. Oh, Ctrl V-nya tidak berjalan dengan baik. Saya ketik saja ms-comctl.ogx. Oke. Saya akan registrasikan ke server 32 SSVR32 ini ke ya, untuk ms-comctl.ogx-nya saya registrasikan dan saya tekan enter. Oke, di sini DLL register server in ms-comctl.ogx success ya. Saya kemudian oke. Nah, ini folder-folder ini saya tutup dulu ya. Saya tutup dulu, jadi saya hanya berada di command prompt ini. Nah, sekarang kita akan coba. Nah, sudah berjalan ya. Tidak ada menemukan error sama sekali. Kita sudah berjalan. Dan di sini ditanyakan fastest pro-nya serial registrasi sistem software ini tidak ditemukan. Jalankan registrasi sistem sekarang. Klik yes untuk registrasi, klik no untuk membatalkan. Jadi kita harus registrasi di sini. Nah, seperti ini. Kita bisa mengunjungi websitenya ini. Cuman website ini punah ya. Punah atau tidak dilanjutkan ya. Ini untuk registrasi now, ini send back harus diaktifkan oleh admin ya. Oke. Ini sudah selesai dan sekarang ya untuk
menjalankan ini supaya full karena ini merupakan software lama ya. Jadi harap diperhatikan ya, harap diperhatikan. Video ini hanya untuk edukasi ya. Dan sekali lagi, software ini sudah tidak mumpuni untuk teknologi zaman sekarang ya, zaman baru. Ini benar-benar software lama yang entah fungsinya masih berfungsi dengan baik atau tidak. Seperti itu. Namun banyak sekali dicari oleh user di Indonesia. Entah apa kelebihannya, saya juga belum tahu. Ya, karena saya mendapatkan ini secara gratis juga, walaupun ada di beberapa marketplace itu dijual. Entah dengan harga mahal pun dibeli. Fungsinya seperti apa, saya juga belum tahu. Oke, di foldernya ini ya terdapat Fastest Pro ini, kita copy saja, copy ya, ingat di copy. Kemudian shortcut di desktop ini properties ya, langsung open file location. Ya, ini adalah filenya yang ada di Fastest Pro installernya ya. Yang sudah kita copy tadi kita paste. Dan di sini place the file in the destination. Kemudian continue. Kemudian try again. Oke, kita close dulu. Mungkin ada yang bermasalah ini. Try again. Oke, kita cek ini ada masalah apa ini ya. Kita mungkin close. Try again. Oke, kita periksa dulu. Ini seharusnya sudah berjalan ya. Oke, kita try again. Oke, saya akan melakukan restart ya. Saya akan melakukan restart untuk memastikannya ini bisa berjalan ya. Jadi ini tadi sudah saya copy paste, seharusnya sudah saya copy dan seharusnya ini sudah bisa di replace, tapi di sini ditolak ya, ditolak. Jadi saya akan melakukan restart terlebih dahulu. Ya, saya sudah melakukan restart komputer dan saya akan buka lagi ya ke foldernya C di sini Skoah UID Fastest Pro dan saya akan saya copy kembali ya untuk bagian Fastest Pro ini ya. Saya copy seperti ini, saya letakkan di sini ya, open file location dan saya paste di sini. Oke, ini sudah bisa ya. Nah, jadi sudah terpaste. Saya refresh dan saya jalankan. Kita akan lihat hasilnya apakah Fastest Pro terbuka ya, sudah terbuka di sini ya. Jadi tidak ada pertanyaan mengenai aktivasi ya, key dan lain sebagainya ya. Ini sudah berjalan dengan baik. Dan ini adalah menu-menunya. Anda tidak diberi wewenang untuk membuka menu ini ya. Kita memang harus login ya. Di sini ada menu logout, login ya. Ini sangat-sangat jadul dan user interface-nya tidak begitu baik ya. Saya akan login. Nah, di sini adalah saya ketik user, kemudian ini juga user. Oke, kita sudah masuk ya. Saya akan melihat, oh ini dia. Username user adalah akses masuknya, passwordnya user juga. Kemudian coba dan coba ya. Ini. Untuk user itu semua menu. Untuk coba hanya ini ya, yang bisa dibuka. Ini berbeda ya. Jadi pastikan Anda menggunakan user ini ya. User memiliki semua hak akses ini ya. Kita bisa melihat passwordnya seperti ini ya. Dan sekarang kita bisa membuka data-data ya. Ini data proyek. Nah, seperti ini. Tidak ada tampilan lainnya.
Kemudian ini ID proyek. Oke, kita akan cek satu persatu apakah berjalan dengan baik atau tidak ya. Ini menu-menunya ya. Oke, ini tentang programmernya, kemudian ini website programmernya, budget anggaran, kemudian daftar perkiraan. Seperti menu yang ada di koperasi ya, kayak di koperasi simpan pinjam ataupun kantor-kantor kelurahan gitu ya. Nah, seperti ini. Menunya sangat-sangat jadul sekali ya. Ini benar-benar jadul sekali. Ini laporan raca, kita buka. Nah, seperti ini. Ya, ini lebih cenderung mengarah ke software akuntansi, ya, akuntansi. Tidak seperti untuk mengarah ke RAB ya. RAB, rencana anggaran biaya, mungkin RAB. Di sini bila banyak yang mempromosikan bahwa ini adalah software cepat untuk menghitung RAB, saya kira tidak seperti itu ya. Karena kita harus memasukkannya manual. Everything is manual di sini. Yang otomatisnya di mana? Kalau otomatis yang dimaksud adalah menginput data ya, itu di Excel pun juga bisa seperti itu ya. Oke, ini ada time schedule class not registered, kemudian kurva S class not registered, cash flow cash not registered. Nah, ini sepertinya ada masalah di bagian add-in dan kurva S. Ini perusahaan. Oh, ini untuk menginput data perusahaan ya. Menginput data perusahaan. Dan di sini untuk penataannya pun kolom-kolom ini ya tidak terlalu lurus dan ini tidak terlalu rapi ya. Dari sisi programmernya ini tidak terlalu rapi ya. Oke, untuk Fastest Pro dari proses install awal ya, ini install awal sudah kita lakukan ya dan bisa berjalan. Ini Agustus 2013 ya, paling banyak dicari ini. Tapi entah berfungsi atau tidaknya nanti kita akan coba oprek-oprek di video lainnya ya. Oke, bila Anda memiliki pertanyaan ya silahkan tinggalkan komentar. Jangan lupa membaca deskripsi video dengan baik ya. Jangan lupa membaca deskripsi video dengan baik.